Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, hari ini kita bakalan duet terakhir karena dia besok mau pulang. Dan kita bakalan cerita proses dia pulang. Jadi dia itu pulang karena putus kontrak, guys. Iya. Oh ya, kita ceritanya gimana dari awal putus kontrak, kenapanya apa enggak? Mau diceritain kenapa putus kontrak? Boleh? Iya, dia tuh ceritanya 5 tahun ya. Ya, Udah 5 tahun, tepatnya bulan Agustus kemarin ini udah 5 tahun. Terus ternyata ada musibah ya yang nggak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Iya. Intinya ya musibah kehilangan bapakku meninggal dunia, jadi kayak pengen pulang aja gitu. Iya, jadi soalnya dulu aku juga iya. Jadi ya mudah-mudahan kalian banyak yang ngerti lah gimana rasanya kalau dari masih jauh terus ditinggalin gitu, jadi pengen pulang aja gitu. Iya, apalagi sekarang tuh lagi musim kayak gini ya, jadi kayak hawanya tuh pengen deket sama keluarga gitu. Betul, ya nggak sih? Iya betul banget. Kalau waktu dulu aku kan emang ya musim biasa aja, jadinya aku tuh cuma cuti. Kalau dia kan kalau balik lagi tuh nggak bisa kan. Benar. Jadi dia itu putus kontrak setelah 5 tahun di Taiwan. Sebenarnya putus kontrak itu nggak serumit yang dibicarain, dan kalian gak usah takut. Maksudnya gimana ya, putus kontrak itu kita tinggal tergantung kesepakatan sama majikan. Kita yang ngobrol dulu sama agent, tanya-tanya. Terus Iya, kamu nggak suruh bayar kan? alhamdulillahnya majikan baik. Jadi putus kontrak itu nggak ada denda ya teman-teman. Iya, aslinya tuh nggak didenda sama sekali. Ya tinggal gimana majikan sama agent aja. Biasanya tuh yang suruh bayar itu tuh karena udah baru setahun kontrak atau setahun setengah atau berapa gitu. Jadinya kalau enggak majikannya emang bukan ya majikan yang biasa aja gitu. Jadi dia kan rugi udah ngambil kita selama 3 tahun. Jadinya tuh suruh bayar, dan alhamdulillahnya dia ini nggak disuruh bayar. Ya kan? Betul, karena ya posisi kita juga udah 5 tahun ya lah, lumayan lah ya, lumayan lama. Maksudnya iya lama. Jadi putus kontrak itu udah agensi datang, tanda tangan. Iya. Terus ditelepon Depnaker. Iya, karena posisi kita tuh lagi COVID di Taiwan, jadi dia tuh nggak dibawa ke imigrasi gitu, kayak imigrasi atau KDI sih, itulah Pokoknya. Jadi cuma ditelepon aja sama petugas Iya, Depnakernya. sama petugas, ditelepon ditanyain apa? Ditelepon cuma ditanyain, kamu kenapa putus kontrak, alasannya apa, terus kapan mau pulangnya gitu. Terus nanya masalah gaji. Iya bener, nanya masalah gaji gimana di situ. Maksudnya ada masalah gaji atau enggak. Aku bilang semua mereka tuh baik, jadi ya udah cukup gitu doang ditanyain ya. Iya, sebenarnya gampang ya. Kadang yang mempersulit apa sih ya, majikan sama agent kita juga sih sebenarnya. Iya sih. Tapi emang sebenarnya di aku ya baca-baca di Facebook gitu, komen-komen tuh pada yang nanya-nanyain putus kontrak itu kayak takut. Maksudnya Takut didenda mereka tuh. takut didenda. Terus gimana, pada nanyain, telepon Depnaker tanyain apa aja ya, ini itu banyak banget kayak yang bikin ntar gimana ya, dia ntar juga gimana udah ya parno gitu duluan guys. Betul, Udah takut duluan, ntar ditanyain apa ya, ntar didenda nggak ya, padahal udah siap-siap kan. Maksudnya ya karena putus kontrak jadinya dia tuh udah siap-siap menyediakan duit yang bakalan entah didenda atau tiket nanti bayar sendiri gitu ya kan. Ditambah lagi sekarang harus ada PCR kan. PCR itu wajib kalau kita mau pulang ke Indonesia. Iya, terus dia juga cerita tiket. Alhamdulillah banget ya, karena majikan baik, mungkin ya emang orang baik ya, jadi tiket itu dibayarin. Kalau PCR sebenarnya agensi bilang terserah majikan bayarin atau enggak, mau bayarin atau enggak. tapi emang agent kamu tuh baik. Dia jadi agennya tuh maksudnya ngomong sama majikan. Jadi karena kita tuh pernah cuti dan waktu cuti kita tuh ongkos sendiri, jadi majikan tuh bilang sama agent tuh bilang sama majikan ya, kalau apa sih, kalau sekarang ini kalau bisa emang wajibnya tuh majikan yang bayar tiket. Iya, gitu. karena kemarin cuti kita modal sendiri iya, gitu. semua kita modal sendiri waktu cuti kemarin, karena sempat 3 tahun pertama terus cuti kontrak pulang. pertama. Iya, jadi tiket
juga majikan yang bayar, sama PCR-nya juga majikan yang bayar, ya kan? Alhamdulillah. Tapi itu sebelum majikan mau bayarin PCR, emang agensi juga bilang, maksudnya tuh gimana, jaga-jaga gitu. Kalau misalnya majikan kamu bayarin, kamu siapin uang PCR kira-kira 6.500. Terus tiketnya berapa? Tiketnya nggak tahu, kayaknya kemarin aku dengar mereka itu minta ke majikan 19.000 totalnya, udah sama PCR, udah sama PCR. tiket. Iya benar. Oh ya, kamu naik pesawat apa, kasih tau dong. Iya nih, tadinya nungguin banget ya, karena pengen langsung sekali jalan aja gitu dari Taiwan ke Jakarta, tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Eva sama China Airlines tuh nggak ada penerbangan ke Indonesia. Padahal tadinya tuh udah kayak ancang-ancang karena awal bulan bakalan ada gitu. Iya, kan, awal bulan dibuka. September. Nggak taunya ada pengumuman kalau nggak ada penerbangan ke Indonesia sama sekali. Sampai akhir tahun. Jadi katanya ya, nggak tahu diperpanjang atau emang mereka udah nggak mau lagi langsung ke Indonesia gitu. Jadi ya Mepanva dia naik pesawat apa? Aku naik pesawat Singapore Airlines besok pagi, jadwalnya jam Besok pagi tanggal 5 9. ya. Jam 9 lewat 10 menit dari Bandara Toyen ke Singapura. Iya. Terus dari Singapura ke Indonesia tuh dia nunggu berapa jam sampai ke Indonesia? Kira-kira transit nunggu itu sekitar 4 jaman lah. Jam 5 lewat berapa gitu baru terbang ke Sore. Indonesia. Jam 5 sore. Tapi emang sekarang ribet ya kalau pulang. Beneran. Ribet banget. Jadi kalau emang yang mau nunggu ya silakan nunggu, tapi kalau nggak bisa nunggu ya emang harus transit. Iya. Entah di Hong Kong ya, entah di Singapura, pokoknya semua sekarang yang pesawat yang beroperasi itu cuma yang transit aja. Iya, sekarang nggak ada yang langsung gitu kan. Iya bener. Terus cerita ini dong yang majikan kita yang super rebek karena mau pulang. Nih kalau ceritain itu tuh kayak pengen ketawa, tapi itu bersyukur, makasih Dan sebel banget juga. gitu. Tapi iya agak-agak kesel, over gitu. Over perhatian jadinya sebel. Apalagi aku guys, aku tuh paling nggak suka orang tuh ngomong aja, ya ngomong aja tuh aku tuh beneran aku tuh sakit kepala banget dong kalau orang tuh ngoceh mulu beneran. Ceritanya itu ya majikan tuh pokoknya dari jauh-jauh hari udah, kamu harus hati-hati, pakai masker, bahkan Pakai dibeliin itu apa namanya APD, baju APD. baju rompi yang warna putih. Iya. Itu dan untuk intinya buat di pesawat gitulah. Iya, mirip baju APD gitu tapi Iya. bukan APD sih ya. Cuma iya. kayak jas hujan kali tapi bukan sih. Jas hujan tapi kesehatan gitu intinya. Dibeliin topi anti virus lah segala macem. Sebenarnya dia tuh nggak boleh pulang sama majikan, sampai yang majikan tuh nyuruh aku, ini dong rayu dia jangan pulang gitu. Terus Ai juga nyuruh jangan pulang karena tuh takut mati guys, takut karena virus gitu, karena COVID, jadi takut kenapa-napa, sampai nyuruh semua orang tuh ngomong sama dia, suruh jangan pulang, bujuk gitu, ya kan? Karena mereka taunya tuh Indonesia tuh emang virusnya tuh lagi COVID tuh lagi parah-parahnya ya, gitu. lagi parah-parahnya. Jadi mereka tuh khawatir kalau aku tuh pulang terus kenapa-napa. Takut kenapa, dia sampai bilang gini, takut dia tuh mati di jalan gitu. Tapi kayak udah siap sih hatinya, maksudnya intinya aku sudah pengen deket keluarga udah lama juga, dan kebetulan ada musibah itu, jadi ya udah tambah lagi, udah kayak yang pengen ayo buru-buru pulang gitu. Tapi ya dapatnya emang setelah hampir sebulan ya. Dari kejadian itu hampir sebulan ini baru bisa pulang dapat tiket. Terus juga emang dibeliin obat buat COVID kan? COVID berapa? Ada aku dibeliin 2 kotak yang made in Cina, ada 2 kotak yang made in Taiwan. Itu bukannya Amerika? Bukan, yang satu dari Taiwan, yang satu dari Cina, masing-masing 2 box. Terus vitamin, masker. Tapi kadang kayak gitu kita gimana ya, maksudnya takut mubazir ya nggak sih, kayak iya, di Indonesia belum tentu itu dipakai, tapi ya udahlah menghargai ya kan, menghargai karena dikasih gitu. Bener. Terus apa lagi, cerita apa lagi dikasih
sama majikan alhamdulillahnya dibeliin jajanan juga. Iya, benar dibeliin. Semuanya ditawarin apa Semua. yang disukain di Taiwan, ditawarin ya kan. Pengen makan apa buru-buru Disuruh dibeliin. makan. Terus apa lagi ya? Banyak banget. Pokoknya kayak jadi aku tuh kayak jadi ya udah sih gitu. Kayak jadi mereka tuh kayak ayo cepetan beli ini beli itu, mau apa mau makan apa gitu, nanti kamu gak ketahuan lagi gitu ya kayak gitu. Tapi tiap dibeliin nggak pernah bener guys. Jadi tiap dibeliin makanan tuh nggak pernah sesuai selera kita gitu. Jadi ya udah sebel, apalagi aku tuh sebel. Dia gampang banget bad mood bener. Iya, kalau beli makanan nggak sesuai sebel. Oh ya, kemarin tes PCR itu aku juga kemarin tanggal 3. Nah, pulang tanggal 5, PCR tanggal 3 gitu ya. Iya, karena ternyata masa PCR itu ada 72 jam. Yang penting sebelum 72 jam kita udah harus terbang ya, udah. Kirain aku tuh pulang. 24 jam PCR. Kayak maksudnya sekarang PCR besok terbang gitu, kirain aku. Iya, kemarin juga ada sih yang mbak-mbak orang Jawa orang Jawa Tengah kayaknya. Dia mau pulang juga tapi dia Singapore Airlines juga tapi jadwal siang. Kalau jadwal siang Mbak tahu transitnya bisa semalaman katanya. Moga-moga nanti guys pas aku pulang nggak sih? Amin, mudah-mudahan udah lancar deh, udah Covid udah mereda, seenggaknya tapi aku pulangnya lebaran besok. Seenggaknya udah mendingan lah. Bukan lebaran, habis lebaran. Jangan sampai lebaran di Wisma Atlet ngilamat. Mendingan nang Taiwan ya nggak sih? Oh ya, rasanya PCR. Dia pernah sih sebenarnya bukan PCR, dia antigen. Tapi sendiri. kan ngenong sendiri. Nah, kemarin itu bener-bener Dia rasanya tuh sih disogok doang kan? iya, dan kalau di Taiwan ternyata cuma hidung satu sebelah kiri. Rasanya tuh langsung mata berair sih, emang agak-agak pengen bersin tapi agak-agak gimana, nggak tahu, bingung jelasin. Ya sakit. Gimana sih? Pusufu lah intinya tuh nggak nyaman. Iya, gitu keluar loh. air mata. Iya, langsung keluar air mata tapi Udah gitu doang. udah gitu Nggak doang. diambil apa itu? Enggak, udah itu doang. Loh, Bener-bener ngantri udah gitu kasih disogok hidung. enggak, kirain aku tuh PCR tuh lebih mendetail ya. Apa itu sampelnya doang yang mendetail? Iya, Di mungkin. kesana kesini celupannya gitu Iya, maksudnya. bisa jadi. Nggak tahu sih. Karena kita juga belum pernah PCR sebelumnya sih ya. Tapi kalau lihat di Indo kan tahu sendiri kan, di Indo tuh Ada kanan, mulutnya. kiri, mulut. Kenapa beda ya? Ya beda-beda. Alatnya, cairannya atau apanya? Kenapa kita harus kanan kiri? Tenggorokan juga gitu. Aku udah ngebayangin lagi deh nih. PCR lagi di Indo. Oke guys, sekian dulu cerita kita soal putus kontrak dan pulang juga. Biaya pulang ke Indonesia, temen aku besok pulang. Sampai jumpa lagi. Iya, di Indonesia, moga-moga punya rezeki bisa main-main ke Lampung atau ke Dan Cilacap. aku juga bisa main ke Cilacap gitu. Ya udah guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.